Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in asyaru wa khufiya wa in mata adkhalahu wal jannah anzalahu baitahu fasalama fa huwa dhaminun 'ala Allah wa man kharaja ila al masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Alhamdulillah, jamaah subuh para ulama yang dimuliakan Allah SWT. Lagi-lagi kita syukur kepada Allah karena pada pagi ini ditaufik oleh Allah SWT sehingga bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Sholat ini perintah Allah, jamaah ini sunnah baginda Muhammad SAW. Harus diadakan barang siapa sholat subuh berjamaah maka seperti orang sholat malam semalam subuh. Kemudian itu tidak diterima oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT berfirman, "Alladzii khalaqal mauta." Sungguh aku ciptakan kematian. Maka yang dipromosikan oleh Allah ini kematian dulu. Nah ini perkara apa? Yang pasti. Ya. Yang khotib Jum'at itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Orang beriman bertakwalah kamu, jangan sekali-kali kamu mati. Yang pertama diingatkan mati. Tapi banyak orang tidak mengingat mati. Dan diingatkan kehidupan. Karena disebutkan dalam hadis qudsi, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum kharijun lil akhirah." Aku ciptakan dunia ini untuk kamu. Memang boleh kan? Mau jadi orang kaya, ya kan? Punya anak, punya istri, dan bersenang-senang. Boleh saja, tapi jangan lupa. Kata orang Jawa, ojo lali. Dunia khuliqat lakum. Aku ciptakan dunia untuk kamu. Boleh kamu, apa saja, terserah kamu. Tapi jangan lupa, wa antum kharijun lil akhirah. Tapi aku ciptakan kamu manusia untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita banyak salah paham. Ternyata dunia ini tempat tinggal kita. Tapi dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sungguh aku ciptakan kematian dan kehidupan. Jadi hidup ini bukan untuk tetapi untuk diuji. Alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh aku ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi berlomba-lomba kita ini beramal kebaikan. Karena di dunia ini tidak lama. Lalu amal yang baik itu apa? Sholat baik, zikir baik, zakat baik. Hanya orang sholat baik, paling baik, zakat baik, haji baik. Tapi Allah beritahu ada amalan yang paling baik. Apa itu? Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Apakah ada perkataan dan agama atau pekerjaan yang lebih baik daripada mengajak manusia kepada Allah? Jadi kita ini, bapak-bapak, hadirin yang berkah, punya 4 tugas di dunia ini. Ya. 4 maksud kita di antara dunia. Yang pertama, Nabi sabdakan awaluddin ma'rifatullah. Pertama, agama ini maksudnya mengenal Allah. Makanya Allah berfirman, "Wal as innal insana lafi khusr illa." Aku bersumpah, innal insan, semua manusia. Orang kaya, orang desa, orang kota, orang miskin, semua akan rugi. Kecuali apa? Illal ladzina amanu, beriman. Ya, pertama agama itu mengenal Allah.
Bahwa dialah Allah yang menciptakan kita, dialah Allah yang memelihara kita, dialah Allah yang memberi rezeki kita, dan dialah Allah yang menghidupkan kita, dan dialah Allah yang mematikan kita. Ini harus kita pahami. Bahwa selain Allah tidak bisa memberi manfaat, selain Allah tidak bisa memberi mudarat, selain Allah tidak bisa menghidupkan, selain Allah tidak bisa membahagiakan. Makanya kalimat yang pertama itu apa? La ilaha illallah. La itu apa? Mengeluarkan, menafikan bahwa yang selain Allah tidak bisa menyembuhkan, selain Allah tidak bisa menghidupkan, selain Allah tidak bisa rezeki, tapi diberi rezeki. Selain Allah tidak bisa menghidupkan, tapi dihidupkan. Selain Allah tidak bisa mematikan, tapi dimatikan. Inilah la ilaha illallah. Ini maksud pertama. Makanya Nabi dulu pertama di Mekah itu 13 tahun apa yang disampaikan? Cuma satu aja. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan sukses. Orang-orang Mekah mengatakan, oh gila Muhammad ini. Kita 360 berhala aja banyak masalah. Ini cuma disuruh hanya menyembah kepada Allah. Ya. Makanya hari ini kenapa? Setiap kita, coba permisi ya, setiap kita pasti punya masalah. Masalah anak, masalah istri, ya, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, semua. Di Indonesia, di seluruh dunia. Ya. Ada di rumah itu tamu tempat saya ini banyak masalah. Berapa masalahmu? Ada nggak 5 masalah itu? Bingung dia, apa aja? Oh masalah ini, masalah ini. Ya, sebetulnya masalah kita cuma satu aja di dunia ini. Di dunia dan akhirat cuma satu masalah. Apa itu? Belum ditolong sama Allah. Ini ingat-ingat Pak, masalah kita cuma satu aja. Kalau sudah ditolong sama Allah, beres. Ya. Terus bagaimana bisa ditolong sama Allah? Banyak caranya. Ya. Salah satunya, Allah di dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wasolah. Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Ada masalah? Sholat. Ya, belum selesai sholat lagi. Belum selesai sholat lagi. Sampai bagaimana sholat kita punya pengalaman rohani, sholat kita bisa menyelesaikan masalah. Bukan sholatnya yang menyelesaikan masalah, tapi Allah yang menyelesaikan masalah. Hari kita minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Maksudnya sabar itu jangan tolak-tolak. Ya kan? Makanya Nabi Ibrahim makanya dikatakan Nabi Ibrahim itu qalilullah, kekasih Allah. Karena Nabi Ibrahim itu hatinya ada hanya Allah. Waktu datang, waktu dibakar, kemarin waktu saya di Turki itu langsung melihat tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Itu masih ada Pak ketepilnya ini. Masih diabadikan. Masih ada tempat kerajaan Namrud itu saya melihat langsung kemarin di Turki. Dari tempat pembakarannya sampai tempat ketepilnya itu diketepilkan sampai ke pembakaran sekitar setengah kilo, 500 meter. Saking besarnya Pak apinya itu. Waktu mau dibakar datang Ibrahim, kalau kamu mau akan aku siram air. Karena Nabi mengatakan, malaikat kamu itu makhluk, saya juga makhluk. Ya, kamu juga tidak bisa memberi manfaat menurut saya juga bisa memberi manfaat. Aku tidak butuh bantuan kamu. Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolongku. Makanya para masyhur mengatakan doa itu ada dua. Doa itu ada dua. Ingat-ingat Pak. Yang pertama bacaan doa, yang kedua hakikat doa. Bacaan doa itu apa? Ya Allah selesaikan masalah saya. Ya Allah sembuhkan penyakit anak saya, selesaikan anak saya, masalah anak saya, masalah istri, masalah. Itu baru bacaan doa. Hakikat doa itu apa? Seperti Nabi Ibrahim. Hakikat doa itu apa? Memutuskan hubungan kepada makhluk. Hati kita ini putus hubungan kepada makhluk. Waktu berdoa itu putus. Hari ini banyak kita ini jangankan di luar sholat, di dalam sholat aja Allahu Akbar. Istri masuk, istri akbar, ya kan? Kantor akbar, mobil akbar, masih banyak akbar-akbar yang lain. Kami waktu dulu 2001 Pak belajar di Pakistan itu, belajar sholat itu, maka sebelum sholat, sebelum takbir itu seperti Pak siapa namanya? Pak Firman siapa? Pak Firman Pak Joko. Kalau ini diperbandingkan Pak Firman sama Pak Joko. Kalau dibanding satu pertemuan masih kelihatan nanti. Nanti Pak Firman dibanding 10 orang sudah mulai kecil Pak Firman. Itu waktu sebelum sholat Pak, itu takbir itu ditakbir dulu supaya hati ini kosong daripada makhluk. Kalau Pak Firman lagi dibanding sama 20 orang tambah kecil lagi. Kalau dibanding lagi orang 1000 orang susah nyarinya karena lebih kecil. Kalau dibanding orang lagi kalau satu kecamatan mana Pak Firman? Susah nyarinya. 1000 orang sudah susah kecuali pakai GPS. Kasih chip di situ baru ini Pak Firman. Kasih nama. Dibanding lagi 2000, dibanding 3000. Dibanding orang seluruh Amerika ini bisa nggak 10 hari ketemu? Kenapa? Karena Pak Firman baru dibanding makhluk aja. Sudah kecilnya seperti itu, tahu nggak? Itu kalau dibanding orang seluruh dunia, tahu apa kecilnya nggak ketemu saking kecilnya ya. Coba kalau Bapak naik pesawat itu, masih kelihatan mobil Pak.
Naik lagi kelihatan mobil-mobilan. Lihat lagi, nggak kelihatan mobil. Bahkan tanah nggak kelihatan. Itu satu titik nggak kelihatan. Tapi kecilnya dunia. Ya. Itu kalau orang seluruh dunia dikumpulkan jadi satu, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itu kata Masya itu sampaikan, pentingnya kebesaran Allah itu. Itu dibanding sayapnya malaikat Jibril satu aja ada 600 sayap malaikat Jibril, ujungnya tuh sekali toplek jelek habis semua manusia. Itu baru dibanding makhluknya Allah, nama malaikat. Bagaimana kebesaran Allah? Baru kita takbir, itu merinding Pak, kita takbir, kita ini kayak di langit itu. Kalau kita sudah ada kebesaran Allah, maka masalah kita dengan takbir sudah selesai masalah kita. Kenapa kita nggak selesai masalah? Karena dalam hati kita masih ada selain Allah. Bahkan Allah katakan dalam diskusi, barang siapa mendapatkan aku, kata Allah, dia mendapatkan segala-galanya. Barang siapa kehilangan aku, dia kehilangan segala-galanya. Inilah maksud la ilaha illallah. Inilah maksud pertama. Maksud pertama kita diantar ini awaluddin ma'rifat, kenal Allah. Maka kita latihan, kalau ada apa-apa, hanya minta tolong kepada Allah. Ya, ada masalah nafsu ingat Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa bertakwa kepadaku, yaj'al makhraja, langsung aku berikan jalan kata Allah. Ya. Dan dituliskan lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku berikan rezeki yang tidak disangka. Masalah-masalah yang enggak selesai tadi tidak disangka, tahu-tahu oh selesai masalah. Kenapa masalah kita enggak selesai? Karena kita ada selain Allah. Banyak makhluk-makhluk dalam hati kita. Ya, ada masalah sakit yang pertama apa? Sakit kepala kalau di Indonesia yang pertama bodrek. La ilaha bodrek. La ilaha oskadon. Ya, yang diingat makhluk dulu gitu. Padahal itu boleh diperintahkan. Ya kan? Boleh minum bodrek. Coba saya tanya Bapak, kalau Bapak minum obat bismillah dulu apa minum obat dulu? Bismillah dulu. Tawakal Allah dulu, bukan seperti Bapak bekerja dulu. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dari Allah dulu. Hari ini banyak ada masalah bukan Allah yang kita ingat. Kalau mentok baru ingat pada Allah. Jadi ingat Allah setiap saat. Ya. Ini penting Pak. Ya. Maka cara mendapatkan la ilaha illallah bagaimana kita sering bicara kepada Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Malik. Ada masalah-masalah selalu ingat kepada Allah. Dan yang kedua dalam maksud hidup kita ini yang kedua itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah kita kenal Allah, maksud kita diantara untuk beribadah. Nah, ibadah yang bagaimana? Ya, la ilaha itu ada kalimat Muhammad Rasul. Ibadah itu harus istighfar. Istighfar itu hanya satu cara saja, tidak bisa cara lain. Muhammad Rasulullah. Ya, maka Nabi sabdakan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba illa may ya'ba Rasulullah qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ya. Semua umatku masuk surga, semua bapaknya masuk surga, kecuali yang tidak mau. Ada nggak bapak nggak mau surga? Ya kan, surga yang paling kecil itu Pak, nanti bapak diberi 70 kampung. Surga yang paling sekecil-kecil iman akan diberi surga seluruh dunia. Kita diberi 70 kampung, setiap kampung diberi 70 rumah dalam kitab itu. Setiap kampung diberi berapa? 70 rumah. Setiap rumah diberi 70 kamar. Setiap kamar diberi 70 dipan. Setiap dipan diberi 70 bidadari. Bayangkan Pak. Berapa juta itu bidadari. Ya, tapi kita hari ini hanya tertarik dengan dunia, tidak tertarik pada akhirat. Padahal walaupun Bapak nggak tertarik, tetap Bapak ini ke akhirat nanti. Ya, jadi man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menunjukkan sunnahku atau Nabi, dia cinta padaku. Barang siapa mencintaiku maka bersamaku dalam surga. Jadi wa makhlukul jinna itu bagaimana kita mengamalkan agama secara yang dicontohkan baginda Muhammad SAW. Bahkan Allah dalam firman dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwa ghafurur rahim. Katakan Muhammad, barang siapa benar tuhibbunallah, cinta kepada Allah. Ya, wali Allah itu bukan yang aneh-aneh. Wali Allah itu kasih Allah itu seluruh hidupnya mengikuti sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, katakan Muhammad benar-benar cinta padaku, maka fattabi'un, ikutilah aku. Maksudnya ikuti sunnah baginda Muhammad sallallahu. Ya, kalau kita sudah cinta, yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti Nabi, maka Allah cinta padaku. Kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Wa huwa ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi kalau menjadi wali Allah mudah saja Pak. Hidupkan sunnah. Sunnah itu ada 3.
Nah, perhatikan gini, kalau ngantuk lewat nanti. Sunnah nanti yang pertama ada sunnah suro, yang kedua siro, yang ketiga sariro. Suro itu apa? Bentuk Nabi, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu sunnah suro. Kalau orang mau mengucapkan salam nggak ragu-ragu, oh nah, orang Islam ada bentuknya. Seperti polisi juga, ya. Kalau bapak pakai gini ngatur lalu lintas, bagaimana kira-kira? Oh orang gila ini kan gitu. Jadi bukan polisi kok ngatur lalu lintas, ya kan? Ada polisi itu ada kewajiban, ada tanggung jawab. Kewajibannya absen, di kantor polisi pakaian, tanggung jawabnya ada lagi. Jadi yang kedua siro. Siro itu torekot Nabi, perjalanan Nabi. Nah, perjalanan Nabi itu ada 5 kata ulama. Yang pertama imannya, tauhidnya, yakin yang tadi iman tadi. Yang kedua ubudiyah. Ubudiyah itu ibadahnya. Sholatnya Nabi bagaimana? Ya, Nabi seperti bapak-bapak alhamdulillah sudah diberi taufik oleh Allah bisa menjalankan sholat secara sunnah, secara berjamaah. Yang ini ubudiyah. Ya, sholat duha, sholat tahajud ini ibadahnya. Yang kedua muamalah. Muamalah itu cara berdagangnya, cara kantornya, makanya tidak haram. Ya, hari ini banyak orang Islam nggak sholat, zikir, zakat, tapi masih makan riba. Ini maksudnya muamalahnya belum, sedikit-sedikit nanti kita perbaiki. Nah, namanya murtad muamalah. Muamalahnya keluar dari Islam, walaupun dia sholat, zikir tapi masih murtad muamalah. Berdagang menipu, ya kan? Barang nggak baik dibilang baik. Ini murtad muamalah namanya. Ya, ini sunnah Nabi siro tadi. Yang keempat muasyarah. Muasyarah itu sopan santun. Hari ini banyak orang Islam makan sambil berdiri, sambil tangan kiri. Nanti kalau kita bergabung sama kita, nanti kita ajari bagaimana. Ya, kenapa anak kita sudah diatur, Pak? Kenapa istri kita sudah diatur? Karena dia murtad muasyarah. Makan sambil berdiri tangan kiri, masuk WC kaki kanan, masuk masjid kaki kiri. Ya ada. Sehingga itu semua sebenarnya pemakan tangan kiri maka setan ikut makan dengannya. Susah untuk taat karena makanya ini sama setan, ya kan? Tidurnya pun sama setan, nggak pakai adab-adab, nggak pakai wudu dulu, ya kan? Baca kulhu dulu, ini ada adab-adabnya. Kenapa manusia ini susah banyak masalah? Karena nggak ada muasyarahnya kurang bagus. Maka dalam agama ini diajarkan semua supaya masalah-masalahnya dari situ semua sebenarnya. Anak kita sudah diatur, disuruh susah, ya. Kenapa tadi murtad muasyarah? Yang kelima itu akhlak. Ya, bagaimana yang orang-orang Islam ini tidak melihat sholat kita, tapi yang dilihat akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, orang maka akan tertarik pada Islam. Hari ini orang di mana-mana Islam terkenal, oh teroris apa segala macam, akhlak, oh orang kafir, kan nggak ada akhlak. Padahal di dalam hadis sekat dikatakan seluruh makhluk itu adalah keluarganya Allah. Orang kafir kayak binatang itu seluruh keluarganya Allah. Maka kita harus baik sama mereka, ada mahabbah. Dan sunnah yang tertinggi itu apa? Yaitu suro, siro, sariro. Sariro itu pikir risonah. Karena suatu ketika Abu Bakar Siddiq duduk termenung dan meneteskan air mata. Maka Rasul datang kepada Abu Bakar, apa yang kau pikirkan? Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, seandainya saya masuk neraka. Bayangkan Pak, itu kata seandainya orang soleh seluruh dunia ini bukan dari satu kecuali Nabi masih beratan iman yang Bakar. Tapi Abu Bakar mengatakan, kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Ya Rasul, seandainya saya masuk neraka. Kenapa kalau masuk neraka? Saya akan minta kepada Allah, saya minta dibesarkan badan saya, agar sebesar api neraka, agar seluruh api neraka tertutup semua saya menanggung. Bayangkan. Itu perisian Abu Bakar. Jadi merisaukan agar semua yang masuk neraka dia tanggung. Maka kata Nabi, wahai Abu Bakar, ketahuilah, pikirmu sesaat tadi itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Kira-kira bayar Mbak mikir itu Mbak? Tidak banyak. Tapi ya sudah ada dalam diri kita. Maka Nabi kalau seorang itu bukan dilihat dari sholatnya, zikirnya, hajinya Pak. Nabi sabdakan, marra minkum munkaro fal yughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Kalau kamu lihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu Pak. Rubah dengan tangan ada urusan mereka ini paling tinggi Pak. Kalau tidak mampu dengan lisan, mungkin lewat drama apa ya mari Pak kita sholat ya. Kalau kamu tidak mampu minimal membenci dalam hati kata Nabi. Wazah dekat abul iman itu pun selemah-lemah iman yang paling rendah itu kita ada kerisauan Pak. Hari ini jangankan untuk orang lain, kadang-kadang anak kita tidak sholat kita tidak risau Pak, tenang-tenang saja ya kan, istri kita tidak sholat tenang-tenang saja ya kan? Bahkan takut buat aslinan islam husnillah
illadzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq. Jadi permisi Pak, kami ke sini bukan mau kita. Ini ada semua di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang kedua tadi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bahasa yang kedua. Itu bahasa yang ketiga apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, hai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Maksudnya ajak anak kita. Kita ingatkan Pak, dengan lembut lembut kasih sayang. Tapi kita ingatkan Pak, jangan hanya dengan bibir Pak. Malam kita doakan. Setiap hari kita habis sholat, bacakan untuk anak kita minimal 7 kali. Bacakan untuk istri kita, supaya istri kita jadi istri yang soleha. Anak kita jadi yang soleha. Kalau kita mengandalkan kepintaran kita, nggak bisa Pak. Kita harus banyak berhubungan kepada Allah. Supaya anak kita menjadi anak-anak yang taat. Menjaga dari api neraka itu bukan ditungguin. Seperti Bapak kalau ada perintah, weh Pak Firman, jagalah anak Pak Firman dari kelaparan. Apa maksud menjaga ini Pak? Jagalah anak Pak Firman dan keluarganya dari kelaparan. Apa maksud menjaga? Apa ditungguin? Jaga ini, terus kenyang sendiri? Bukan Pak, menjaga itu ada usaha. Datang ke kantor, ke pabrik, ya kan, ke bisnis, itu masih menjaga dari kelaparan. Begitu menjaga dari api neraka itu kita belajar agama. Seperti ini belajar agama yang kita sudah dengarkan, kita sampaikan kepada anak istri kita. Ini maksudnya menjaga. Dan yang keempat, kita punya tanggung jawab. Allah firmankan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita sudah diberi SK Pak sama Allah. Kamu adalah umat yang terbaik kata Allah. Dan umat terbaik, tapi ada syaratnya. Di situ dikatakan ukhrijat linnas. Bukan ukhrijat Amerika, ukhrijat apa namanya Indonesia, bukan. Tapi kita punya tanggung jawab menyebarkan agama seluruh dunia. Ya, alhamdulillah, mungkin Pak Haji Soleh ini sudah 21 negara. Saya mungkin baru 18 negara. Ya, ini maksudnya untuk kita menyebar agama. Kemarin saya di Turki itu Pak, ada 700 makam sahabat. Saya datang ke makamnya sahabat Okasa. Pernah dengar sahabat Okasa Pak? Yang pernah menyuruh Nabi bajunya dilepas, mau dipukul sama Nabi, mau memukul Nabi, membalas apa yang diperintahkan Nabi. Ternyata dia meluk, kepingin. Itu makamnya di Turki Pak. Itu di atas gunung. Kalau kita naik ke gunung itu di makamnya Okasa itu Turki kelihatan semua, sayang tingginya Pak. Ya, itu makam sahabat Pak. Kalau kita nggak mampu seperti sahabat Pak, para wali aja nggak mampu kita aja 4 bulan ini sudah pulang lagi. Ya, 4 bulan pulang lagi. Nggak mampu. Kalau sahabat itu berangkat, matinya di sana. Ya, saat Abu Bakar di Cina, di Yordan kemarin Pak Yusril mungkin ada 15.000 sahabat yang mati di sana. Itu berapa? 37.000 makam sahabat di Jordan. Ya, tapi hari ini jangan dibahas ini Pak. Ya, dikira kita ini kadang-kadang mau kita bukan. Ini semua ada Pak. Kalau Bapak baca di kitab itu ada semua sahabat-sahabat itu, ada 124.000 sahabat yang mati di Mekah Madinah cuma 10.000 aja. Yang 114.000 tersebar di seluruh dunia. Maka sampai sekarang kita kenal agama ini Pak. Ya. Maka yang penting lagi tadi Pak, kita paling yang penting iman yang paling dari kamu. Kamu kalau lihat kumparan berubah dengan tanganmu, kalau nggak mampu dengan lisanmu, kalau nggak mau minimal menguji dalam. Oh itu kemaksiatan. Dan kemaksiatan di dalam fadilah amal itu kemaksiatan di atas kemaksiatan, kebalikan di atas bukan berzina Pak, karena bukan mencuri, bukan merampok. Kemaksiatan yang paling besar itu apa? Orang mendengar suara azan tidak memenuhi panggilan. Cuma Bapak di sini masih bisa alasan ya. Kalau nggak dengar azan kanan nggak ada mic-nya di sini ya kan? Maksudnya nggak dengar nah, masih ya. Tapi kan sudah waktu. Itu kebatilan di atas kebatilan, ya. Kewajiban di atas kemunafikan yaitu orang mendengar suara azan tidak memenuhi panggilan. Itu kemaksiatan yang paling besar. Maka sampai Allah katakan dalam Al-Quran itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya kan? Jadi ada apa sholat Pak? Jadi sholat itu seperti orang kerja di pabrik sebelumnya. Ya kan? Ada seorang polisi di jalan coba. Kalau di Indonesia itu jangan tanya Pak, Bapak ngapain sih tangannya kok kanan kiri anaknya makan apa nanti? Nanti Bapak tanya gitu. Ya kan? Kamu jangan ngawur. Saya kanan kiri bukan mau saya, maunya siapa? Saya diperintah komandan. Nanti saya taat sama komandan, nanti 1 bulan digaji sama negara. Itu baru mentaati komandan. Seperti tentara coba. 1, 2 kiri kan berbaris itu Pak. Pak ngapain Bapak ngomel-ngomel di jalan Pak? Sebut anaknya makan apa nanti? Berani kita ngomong gitu. Kamu jangan sembarangan, saya ngomel-ngomel 1, 2 ini ada yang berita siapa minta? Diperintah komandan. Nanti kalau tak komandan, saya digaji sama negara. Ya sama seperti kita sholat itu Pak. Allahu Akbar. Kamu sholat nanti makan apa? Bahkan Allah katakan wa'mur ahlaka bisolati
wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintah dirimu dan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Kami tidak minta rezeki pertama. Nahnu, kami yang beri. Sholat itu dibayar, Pak. Seperti orang kerja di pabrik. Cuma kita nggak yakin, makanya pantat kita ini panas Pak di masjid. Cepat-cepat kita pulang, ya kan? Karena belum tahu Pak, kehebatan sholat itu. Ya, kalau sahabat dulu orang mati bisa hidup kembali dengan sholat. Ada sahabat itu kan dalam kitab itu, ya baru masuk Islam tahu-tahu anaknya meninggal. Ya, maka dia sholat kepada ya Allah, saya ini baru masuk Islam, saya jadi anak saya meninggal jadi dengan sholat aja, maka dipegang jempolanya hidup kembali. Bukan Nabi aja, sahabat itu bisa orang hidup mati hidup kembali karena dengan kekuatan sholat tadi. Yang sahabat yang siapa yang menyeberang lautan itu? Ya ada sahabat itu kan mau nyeberang lautan sholat, ya. Ada apa namanya sahabat itu Mu'adz bin Jabal dengan doa gunung terbelah Pak dengan sholat, ya itu bukan para nabi, sahabat. Kenapa? Kekuatan sholat tadi. Apakah itu sahabat? Bukan, ya Tuhannya sahabat sama Tuhannya kita sama. Ya, kalau ada masalah kita seperti itu. Nah kita juga sering alami seperti itu Pak. Ya, perjalanan, ya. Waktu di India, waktu di Mekah kita perjalanan itu pernah ada masalah kita sholat. Ibadah sholat ada masalah sholat. Aku selesaikan dengan kudrat Allah. Maka seperti itu dengan ini Pak kita kalau dengan ngaji sekarang setiap kita ada masalah itu kita bisa tidak kemana-mana dengan ambil wudhu sholat. Dan sholat itu ada 6 sifat dalam ibadah. Harus yang pertama supaya sholat kita ini bisa diterima Allah, yang pertama dengan yakin, ya, dengan yakin bahwa sholat itu benar perintah Allah dan menjalankan. Yang kedua dengan istighfar. Istighfar itu dengan cara Nabi, jangan cara-cara yang selain yang kedua ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Yang keempat ikhtisab, harus tahu Pak, nilai amal tahu, ya. Seperti wasta'inu bisobri dengan sholat kita tolong oleh Allah, itulah supaya tahu nilai amal, ya. Yang kelima ihsan, kita sholat merasa dilihat oleh Allah SWT. Di depan ada Allah, di belakang. Itu bukan hanya di sholat aja, di luar sholat juga situ Pak, ya. Kita mau maksiat, di depan ada Allah, ini sifat sholat Pak. Di samping ada Allah, mau korupsi, mau berbohong, ada Allah, ini sifat sholat ihsan, masa dilihat oleh Allah. Dan yang penting lagi istiqomah. Demikian tanda mungkin sudah masih banyak yang saya sampaikan ini kan. Nah, ini sedikit-sedikit dulu. Nanti kalau terlalu banyak nanti ambil nggak bisa ngamalkan nanti. Ini baru mungkin besok atau lusa kita jawab satu hari. Nah, kami biasanya kalau jam 10, jam 11 kita taklim. Mungkin nanti kalau Bapak nggak ada acara bisa menemani kami kita di sini. Nanti kita ada pada sehari-hari kita sampaikan. Kita bisa taruh. Nanti kita mungkin juga ada kasih yang ringkasan yang saya sampaikan nanti kita kasih semua ada ya sahabat itu ringkasan yang saya sampaikan semua nanti ada la ilaha illallah sholat dan yang penting lagi Pak dalam amal kita harus ikhlas semata-mata mencari ridha Allah, ya kan? Kalau kita innamal amalu binniyat, setiap amal harus tergantung niatnya. Nabi sabdakan man sholat yura'i faqad asyraqa wa man shoma yura'i faqad asyraqa. Pemantas sudah koyolai dapat asal. Karena siapa sholat karena ria, maka dia berbuat syirik. Karena siapa puasa karena ria, maka dia berbuat syirik. Karena siapa sedekah karena ria, maka dia berbuat syirik. Maka kita luruskan Pak. Dalam di awal beramal, kita luruskan, di tengah beramal, dan sampai kita betul-betul kembali, dan setelah beramal istighfar. Bukan habis maksiat istighfar Pak. Kalau habis maksiat itu tobat kita. Makanya habis sholat kan dulu istighfar astagfirullahaladzim. Maka di dalam sholat kita ada kelalaian. Karena di dalam sholat itu banyak 1000 dosa Pak. Ya. Di depan Allah aja masih ingat selain Allah, itu satu dosa juga. Tapi kalau nggak sholat, itu satu dosa cuma satu aja nggak sholat, tapi bau besar nggak sholat. Kalau 1000 dosa masih nggak disengaja, tapi kalau nggak sholat itu mah sudah bisa dikeluarkan dari Islam. Maka atas perkara ini, mudah-mudahan sedikit ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepahaman kepada kita. Yang penting lagi jangan lupa kita sampaikan Pak. Kata Nabi satu kata dakwah, Pak mari sholat. Itu lebih baik daripada Bapak ibadah sunnah selama 1 tahun penuh yang diterima oleh Nabi. Bisa nggak Bapak sholat tahajud 1 tahun penuh? Nggak bisa Pak, banyak masalahnya. Tapi kalau Bapak ngajak anaknya, enak ikut musik, walaupun nanti nggak mau, jangan dimarahin. Ya kan? Itu diajak lagi. Itu lebih baik daripada Bapak ibadah selama 1 tahun penuh yang diterima.
Walaupun anaknya nggak mau ikut, maka rugi kalau seperti kita di jalan di kantor. Ayo Pak, teman saya sholat, ngajak aja. Kan bukan ngajar kita, cuma ngajak. Kalau ngajar harus pintar seperti ustadz, harus punya ilmu. Kalau ngajak enggak, ayo Pak sholat. Itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama 1 tahun penuh yang dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan yang diumat. Kita tutup dengan doa kita majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.